kita memang, melakukan survei itu secara kualitatif, wawancara mendalam yang dilakukan oleh teman-teman reporter di lapangan. Dan ini juga dari hasil wawancara kita Mhm. dengan para CEO, itu juga memang memperlihatkan itu. Jadi bukan cuma tadi, konflik geopolitik di Timur Tengah, tapi juga memang efek dari perang dagang yang Perang memang dagang ya? ditabuh sama Donald Trump. Belanja pemerintah itu terutama seperti kita tahu ya, kayak program unggulan Presiden Prabowo, Ya, yaitu makan bergizi betul. gratis. Ini juga disorot. Kenapa? Pertama, yang disorot itu satu realisasinya. Jadi baru 7 juta itu Ya, realisasinya ya makan gratis tuh? makanya kan, sorry, apa namanya, dari anggaran tujuh Mhm. puluh satu triliun Triliun, yang heeh. dialokasikan itu belum ada 20% kalau nggak salah ya. Oke. Terus ada beberapa sektor lain yang kemarin tuh terganjal kayak kebijakan pemerintah yang inkonsisten seperti harga gas misalnya. Oke, harga Nah, gas itu ya? kan berapa kan yang harga Yang harga gas $6 ya? bumi iya, harga Mmm, gas bumi tertentu yang Harga ternyata harga itu, gas industri ya? ya harga gas mhm. industri yang tidak terrealisasi Iya, sampai pertengahan tahun kemarin. iya, Jadi industri itu harus membayar lebih mahal dan lebih mereka mahal. cenderung untuk menahan utilitas mereka akhirnya. Halo Kontanas, kembali lagi dengan redaksi Kontan di podcast Insight. Kali ini kita kedatangan senior-senior wartawan Kontan di desk-nya industri. Ada Mas Andi, ada Mas Fahri, tentu juga ada Mas Hafid. Nah, kali ini kita akan bicara soal CEO Index. Nah, beberapa kali Kontan itu mengadakan survei yang isinya tentang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi lah ya, pada umumnya gitu. Dan di sini nanti mungkin akan dijelaskan nih sama Mas Andi tentang bagaimana indeks keyakinan CEO nih di bulan Juli dan prosesnya bagaimana sih sebenarnya survei yang teman-teman lakukan. Mas Andi, selamat siang nih. Selamat siang Bang Ajis. Oke, Apa kabar Bang Ajis? Sehat? baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Kita mau ngobrolin soal indeks keyakinan CEO nih. Oke. Nah, bisa dijelasin nih, Mas, itu prosesnya seperti apa ya? Mencari atau menanyakan kepada CEO-CEO atau seperti apa? Oke, siap. Jadi gini Bang Ajis, yang pertama, eee, indeks, keyakinan CEO Indonesia ini yang memang kita sudah rancang ya, itu sejak sekitar tahun 2017. 2017 ya? 2017, itu sekitar bulan Maret ya. Dan indeks ini sebenarnya menggambarkan tentang optimisme dan keyakinan para CEO perusahaan di Indonesia. Jadi memang catatannya di sini adalah kita itu melakukan survei persepsi, keyakinan CEO Index terhadap prospek bisnis Indonesia di Indonesia ini itu secara kuartalan gitu. Jadi itu nanti outputnya, indeks CEO Kontan ini akan diterbitkan di harian Kontan setiap awal kuartal. Itu yang pertama ya. Kita berarti sejak 2017, artinya sekitar 8 tahun udah ya? 8 tahun ya, udah sewindu ya, udah sewindu kita melakukan itu. Dan sebenarnya apa sih isinya? Nah, isinya itu adalah pertama, ini sebenarnya ada 6 poin kunci, pertanyaan kunci yang kita kita lakukan ya, kita sebar kepada para CEO-CEO perusahaan di Indonesia. Yang pertama itu tentang ekonomi makro. Yang kedua itu tentang belanja pemerintah. Yang ketiga itu tentang daya beli. Yang keempat itu tentang ekonomi global. Yang kelima itu tentang politik nasional. Yang keenam tentang ekspansi bisnis. Nah, nanti outputnya itu adalah dalam bentuk indeks. Oke. Nah, skala penilaiannya itu 1 sampai 5. Mulai dari sangat pesimis, Ya. kemudian pesimis, netral, optimis, dan sangat optimis. Seperti itu. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa
CEO yang kita survei ini itu sebenarnya dari beragam industri. Oke. Jadi mulai dari manufaktur, kemudian perdagangan, jasa, perhotelan, properti, retail, dan seterusnya. Oke. Ini kira-kira ada sekitar range-nya itu ada sekitar 30 sampai 40 CEO Itu yang ada di CEO semua ya? ini memang harus CEO semua Oke. gitu. Nah, memang walaupun dalam perkembangannya memang ada beberapa narasumber itu tidak bersedia Ya. atau mungkin off the record. Ya. Jadi mereka tuh hanya menyampaikan skor. Oh, Sementara oke. memang yang dikutip karena memang ini hasil wawancara ini Ya. itu tuh kita kutip menjadi sebuah berita di berbagai platform konten ya, mulai dari Business Insight, kemudian juga tentunya harian, cetak, juga Konten.co.id. Jadi seperti itu. Nah, itu siapa yang melakukan? Reporter Oke. menanyakan kepada para CEO. Ya. Timnya seperti apa, Mas? Oke, Bisa ya. diceritakan? Oke, ini menarik ya. Jadi gini, yang pertama kita memang melakukan ini melakukan survei itu secara kualitatif, wawancara mendalam yang dilakukan oleh teman-teman reporter di lapangan. Oke. Gitu. Jadi memang pertanyaan ini sangat dinamis. Sebagai contoh nih, misalkan untuk CEO Indeks periode kuartal 3 2025 itu artinya dari bulan Juli sampai September. Ya. Itu tuh kan ada satu perkembangan ya. Misalkan perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Itu perang Iran versus Israel. Nah, itu komponen itu kita tanyakan di pertanyaan ekonomi global, ekonomi dan geopolitik global. Jadi masuk. Berarti harus update ya? Iya, memang harus update. Jadi kita tuh ya artinya kita ikuti juga perkembangannya day to day. Jadi karena kan gini ya, dalam setiap periode survei, misalkan nih untuk periode kuartal 3, nah itu dilakukan sebulan penuh di akhir periode kuartal 2, artinya di bulan Juni. Nah itu kita lakukan. Nah memang kan di bulan Juni itu kan dinamika perkembangan ekonomi global cukup dinamis gitu. Termasuk harga komoditas itu mempengaruhi juga tuh kalau perang. Artinya pertanyaan-pertanyaannya itu diubah ketika ada update. Ya, ada penajaman di situ. Ada penajaman. Menyesuaikan ya. Betul, menyesuaikan. Itu memang ada penajaman di situ. Oleh karena itu memang jadi uniknya hasil CEO Index ini itu kita sebenarnya apa istilahnya ya? Memberikan persepsi gambaran terhadap optimisme para CEO itu 3 bulan ke depan. Jadi bukan 3 bulan ke belakang. Jadi ini sifatnya proyeksi ya. Betul, proyeksi itu sebenarnya kelebihan dari indeks CEO yang memang kita garap. Jadi kayak yang terbaru ini indeks keyakinan CEO Juli ya. Iya, terbit awal Juli. Terbit awal Juli untuk kuartal proyeksi 3. kuartal 3. Betul. Juli, Agustus, September. Betul. Seperti itu. Ya. Ada kesulitan nggak teman-teman reporter menembus sumber CEO untuk survei ini? Ya, ini memang ada satu dinamika ya pasti ya di lapangan. Jadi kan kita kan memang berharap dan memang sangat kita tekankan gitu kan bahwa CEO ini perusahaan-perusahaan yang memang memiliki misalkan kalau TBK gitu memiliki kapitalisasi yang besar. Satu, yang kedua memang perusahaan-perusahaan yang memang size-nya itu besar. Jadi ada kriteria ini ya perusahaan yang akan disurvei ya. Sedapat mungkin kita melakukan itu. Gitu. Nah, ini ada beberapa tantangan sih sebenarnya. Ada tantangan ke depan misalkan CEO yang memang tidak bersedia karena yang bersangkutan itu sedang ada dinas ke luar negeri. Itu kan kita juga susah ya. Gitu. Walaupun memang bisa juga melakukan wawancara via WhatsApp, tapi memang yang bersangkutan tidak bersedia. Gitu. Proses surveinya berapa lama? Proses surveinya itu 1 bulan. 1 bulan. Betul, 1 bulan dan tadi ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya 6 poin pertanyaan yang memang kita tekankan di situ. Selama 1 bulan itu reporter sebar ini ya. Betul. Berpertanyaan ya. Sebar pertanyaan. Nah di sini kurasinya seperti apa? CEO-nya itu harus perusahaannya punya kapitalisasi berapa atau memang random aja? Ya tadi sedapat mungkin kita itu minimal ya itu di atas 1 triliun. Nah, contohnya siapa nih? Emiten yang di atas 1 jadi triliun ya? Iya. emiten langganan yang disurvei nih. Oke. Contohnya. Ya ada beberapa sih, misalkan seperti terakhir itu kayak Sido Muncul itu juga bersedia untuk dikutip. Perusahaan-perusahaan farmasi sebelum-sebelumnya itu seperti Kalbe Farma gitu. Oke.
perusahaan pertambangan seperti ada di grup Astra ya, Ya. misalkan United Tractors. Perbankan? Ya perbankan juga ada beberapa sebelumnya ya, di periode sebelumnya. Ya artinya survei ini bisa dipertanggungjawabkan ya Mas Ya. Andi ya. Karena yang kita survei Ya. atau kita wawancara itu memang pimpinan-pimpinan di perusahaan yang kapitalisasinya juga di bursa juga bagus ya. Betul. Dan ini memang harus CEO gitu. Oke. Walaupun mungkin CEO kan punya tim ya. Ya. Yang jawab mungkin tim, tapi tetap di apa Atas namanya? pemikiran CEO tersebut ya. Atas nama ya CEO tersebut. Nah, Seperti itu ya. Nah, Mas Andi, Ya. terkait dengan hasil survei, Ya. kan? Artinya Mas Andi sudah menjelaskan panjang lebar Ya. terkait dengan mekanisme survei yang dilakukan teman-teman di kompartemen industri Ya. yang kita namakan Indeks Keyakinan CEO Juli 2025, Ya. meliputi 6 komponen tadi ya. Ya. Termasuk yang paling menentukan, artinya yang paling memberikan sentimen terhadap industri manufaktur kita belakangan ini. Tidak hanya manufaktur tentunya, Ya. sektor-sektor lain juga adalah daya beli, Betul. kondisi ekonomi global yang sekarang dipenuhi dengan geopolitik. Ya. Nah, seperti apa hasilnya? Oke, hasilnya ya. Oke, Hasilnya. sekarang Apakah kita- ada tren penurunan dibandingkan hasil survei kuartal sebelumnya? Oke, ini juga hal yang tak kalah penting dan menarik ya. Kita Ini bicara untuk periode hasil. proyeksi kuartal 3 ini. 3 ya. Iya, betul. Oke. Jadi periode Juli sampai September. Ya. Yang pertama, ini kan dari 6 komponen penilaian. Mm-mm. Nah, ini yang lumayan kita highlight itu sebenarnya ada 2 skor. Oke. Yang pertama skor daya beli. Oke deh. Ya, daya beli masyarakat ya seperti kita tahu ya. Anjlok ya. Ya, menurun, memang menurun. Hmm. Sama skor ekonomi global. Oke. Itu 2. Yang pertama daya beli. Daya beli di sini skornya ya, mungkin saya sedikit ini. Itu 2,79 Nah, 2,79 itu apa artinya? artinya. Jadi gini. Jadi skor dalam indeks keyakinan CEO kontan ini itu kan tadi ya skalanya kan 1 sampai 5. Oke. Nah, kalau di bawah 3 itu sebenarnya memperlihatkan pesimisme para CEO dalam menghadapi Oke. perekonomian 3 bulan ke depan. Sementara kalau di atas 3 itu Mm-mm. berarti menggambarkan optimisme Oke. ya. Oke. Gitu. Jadi skor indeks 2,79 menunjukkan bahwa kalangan CEO melihat prospek daya beli masyarakat ini lemah. Betul. Dan mereka pesimis 3 bulan ke depan akan Masih seperti ini. masih seperti ini ya. Betul. Karena memang tadi ya 2,79 itu sebenarnya secara kuartalan itu tuh turun 7% dibandingkan kuartal 2. Yang pernah disurvei. Betul, kuartal 2 Oh. 2025 Berapa gitu. indeksnya itu? Kuartal Itu 2. waktu itu kuartal 2 itu 3. 3 ya. Jadi pas Oh, banget tuh. netral tuh. Oh, sekarang malah ini Turun ya, ya? menggambarkan malah penurunan ya. Penurunan. Artinya di Betul. Kenapa penurunan? Nah, jadi dari berdasarkan hasil wawancara kita gitu, teman-teman reporter di lapangan terhadap para CEO ya, yang jumlahnya itu range-nya itu tadi 30 sampai 40 CEO. Nah, Oke. itu memang kebanyakan CEO menganggap bahwa mereka merasa bahwa daya beli ini masih lemah. Yang Mm-mm. pertama, ini kan kita lihat ya, tren PHK di Indonesia itu masih tinggi. Mm-mm. Bahkan otoritas pun itu memprediksi itu jumlah PHK sampai akhir tahun itu bisa nembus di kalau nggak salah ya 100.000. Kalau data Kemenaker per Mei ya, itu Ya. 30.000. Ya, betul. Nah, berarti gini Mas Andi, Ya. dengan indeks yang pesimis gitu, Betul. itu mencerminkan perusahaan mereka juga nggak? Ya artinya permintaan di Output ya. perusahaan-perusahaan yang memang mereka tangani, yang mereka jalani itu artinya memang mencerminkan itu gitu. Artinya kinerja mereka juga cenderung turun ya, ya? turun. Oh. Permintaannya kan tadi ya, Ya. ada menyangkut daya beli. Karena ini kan bukan cuman tadi manufaktur tapi juga ada retail, Ya. Ya. properti dan beberapa sektor lainnya. Nah, itulah mengapa tadi skor daya beli itu memang melemah dan itu memang mereka meng-highlight itu. Oke. Gitu. Nah, yang kedua adalah ekonomi global. Wah, ini perang nih ya. Iya benar, geopolitik global. Nah, kebetulan di masa survei yang kemarin bulan Juni itu kan ada pecah meletup perang Iran versus Israel. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi. Kenapa mempengaruhi ya? Karena kan kita tahu ya kalau Selat Hormuz itu kan menjadi salah Perdagangan satu minyak ya. ya,
menjadi salah satu titik epicentrum perdagangan global, terutama Oke. jalur distribusi. Artinya apa? Artinya memang ketika itu mungkin ada ancaman ditutup dan juga kan ancaman bahaya juga kan Betul. perang, jalur logistik, jalur pelayaran, perdagangan itu pasti akan tersumbat. Jadi nanti otomatis kan para eksportir maupun importir itu kan mengubah rute perjalanan dan ini Betul. mempengaruhi. Dan itu mempengaruhi cost ya bagi perusahaan ya. Betul, mempengaruhi cost. Dan itulah makanya kenapa skornya juga sama itu di bawah 3. 3, Oh. 2,61. Oh, malah lebih Malah turun ya. turun itu double digit turunnya. Berarti ada Minus 12%. kekhawatiran dari CEO-CEO ini atas perang tersebut ya. Betul. Karena bukan cuma perang sebenarnya. Sentimen tarif Trump juga. Nah, Sentimen tarif Trump. sentimen tarif Trump itu juga cukup signifikan dan mereka juga sorot. Iya. Mereka mencermati itu. Mungkin sentimen tarif Trump justru lebih dominan. Iya. Karena sampai saat ini pun negosiasi tarif tersebut itu masih berlangsung alot. Bahkan Trump sudah, tadi pagi nih beritanya, Trump sudah mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 70% jika tidak tercapai kesepakatan dengan negara-negara mitra dagangnya sampai akhir bulan ini. Artinya dia sudah memundurkan tenggat waktu negosiasi dari tanggal 9 menjadi 1 Agustus. Kalau nggak kunjung tercapai kesepakatan, akan dikenakan tarif 70% gitu kan. Artinya apa? Dinamika ini menunjukkan bahwa sentimen perang tarif terhadap prospek pasar ekspor itu masih sangat kuat tekanannya ya. Betul. Ya memang itu. Dan ini juga dari hasil wawancara kita dengan para CEO itu juga memang memperlihatkan itu. Jadi bukan cuma tadi konflik geopolitik di Timur Tengah, tapi juga memang efek dari perang dagang yang memang ditabuh sama Donald Trump. Bahkan kan terakhir itu pagi juga bahwa Indonesia kemungkinan akan dikenakan tarif 32% tetap. Artinya nggak berubah tuh yang resiprokalnya. Nah, itu dua komponen tadi yang cukup pesimis ya, CEO. Iya, betul. Ada yang optimisnya apa? Yang optimis sebenarnya ini juga nggak optimis banget, yaitu sebenarnya ekspansi bisnis. Oh, mereka masih melakukan ekspansi bisnis ya? Tetap melakukan, tapi memang ada catatan dari mereka. Apa catatannya? Catatannya adalah mereka tetap mencermati upaya-upaya pemerintah, mitigasi pemerintah terhadap dinamika politik, dinamika ekonomi, kondisi makro, belanja pemerintah gitu. Jadi artinya sebenarnya tanda kutip ya, mereka tuh wait and see. Ya. Wait and see Dan ya. itu terhubung ya antar satu masalah dengan masalah yang lain ya. Sangat. Karena gini contohnya soal belanja pemerintah. Ini juga disorot. Belanja pemerintah itu terutama seperti kita tahu ya kayak program unggulan Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis. Betul. Ini juga disorot. Kenapa? Pertama, yang disorot itu satu realisasinya. Jadi baru 7 juta itu. Ya, realisasinya makan gratis. Makanya kan dari anggaran 71 triliun yang dialokasikan itu belum ada 20% kalau nggak salah ya. Itu artinya belum menyebar ya sebenarnya ya. Ya artinya memang belum terserap. ya. Padahal kan harapannya ketika ini anggaran terserap itu kan sebenarnya memutar roda ekonomi terutama bagi kalangan pelaku UMKM gitu di daerah segala macam. Tapi kan itu nggak terjadi dan memang tercermin kan di pertumbuhan ekonomi kita juga kan yang masih melambat. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari indeks keyakinan CEO ini dua sentimen yang mempengaruhi, yang menekan kinerja industri, daya beli dan ekonomi global, tapi masih terbersit harapan kalangan pelaku bisnis bahwa aktivitas bisnis akan menggeliat ketika pemerintah konkret menghadirkan kebijakan probisnis. Betul. Dan ini yang sedang mereka nantikan. Iya. Nah, kebijakan probisnis seperti apa yang mereka nantikan sebenarnya? Ya, pertama ya pasti soal regulasi ya, perizinan. Itu dipermudah. Kemudian juga jangan terlalu kebanyakan pungutan-pungutan. Seperti kita tahu yang terakhir. Kabar terakhir itu kan pemerintah berencana menerapkan kebijakan bea keluar terhadap ekspor emas dan batu bara. Ini kan artinya apa? Ini kan artinya ada potensi beban para pebisnis. Walaupun kita tahu sih bahwa memang ada fakta, maksudnya realitasnya itu kan pemerintah memang butuh
tambahan pemasukan. Tambahan pemasukan ya. penerimaan. Sementara Buat kan dari MBG jangan-jangan ya. ya salah satunya untuk Iya, ya program-program sebenarnya ini unggulan mengkompensasi pemerintah. Iya. apa namanya dividen-dividen BUMN yang sudah tidak lagi masuk ke kas APBN. Oh, ya, Betul. cari masuk- pemasukan baru Iya, lah ya. masuk ke Danantara semua kan, Betul. 80 triliun. Ya. Dan ini harus dicari ya, salah satunya adalah batu Tadi. bara ya. Iya, Ya, tapi terkadang memang kontraproduktif ya terhadap kepentingan dunia bisnis betul. artinya. Nah, yang juga menjadi concern pelaku bisnis di era perang tarif ini tentunya kebijakan probisnis yang nantikan mereka adalah kebijakan proteksi terhadap pasar domestik. Ya. Ya kan? Ya, betul. Karena di tengah perang tarif ini tentu negara-negara yang surplus produksi, Ya. yang mereka berlimpah produksinya seperti Hmm. Cina tentunya. Ya, Tentu dia produk mereka ini kan luber kan. betul. Setelah mereka sulit menembus pasar AS ketika dikenakan tarif impor sangat tinggi misalnya. Ya. Luber termasuk Indonesia. Betul. Pemerintah sudah menjanjikan upaya untuk memproteksi pasar domestik selain melalui instrumen bea masuk anti dumping misalnya adalah dengan merilis paket kebijakan deregulasi, salah satunya mencabut Permendak nomor Ya. 8 2024. Ya. Nah, seperti apa efektivitas Permendak itu? Karena yang dicabut relaksasi impornya adalah salah satunya adalah relaksasi impor produk TPT kan? Ya. Yang selama ini memang seperti yang didesakan oleh pelaku bisnis. Hmm. Apakah itu sudah memenuhi harapan dunia bisnis paket deregulasi yang kemarin sudah dirilis per 1 Juni ya? Iya, oke. Ah. Ya sepanjang hasil wawancara kita ya dengan para pelaku bisnis termasuk juga di industri TPT dan juga yang kena ya kalau nggak salah 10 komoditas. Ya. Ya artinya mereka sih ada yang bilang merasa tidak dilibatkan. Oke. Itu satu. Karena kan sebenarnya kan kalau bicara relaksasi impor artinya kan sebenarnya impornya dipermudah. Ya. Justru bukan diinin. Dan memang ada kesan bahwa relaksasi impor ini juga bagian dari negosiasi dengan pemerintah AS AS ya. untuk dibuka untuk direlaksasi. Direlaksasi. Iya. Oke. Makanya kan sebenarnya yang dibutuhkan juga kan proteksi tadi kan. Tapi khusus untuk TPT sebenarnya bukan relaksasi kan? Mm-mm. Artinya kebijakan relaksasi impor TPT yang diatur di Permendak 8 itu di Permendak 8 sebenarnya relaksasi khusus untuk komoditas TPT itu dicabut di Permendak yang baru. Ya, Cuman mungkin industri TPT tidak bisa langsung merasakan dampaknya. Betul. Mungkin menunggu dulu nih sebulan 2 bulan ke depan kan. Ya. Setidaknya itu sudah memenuhi aspirasi mereka. Ya. Karena selama ini itu yang mereka desakkan ke pemerintah, ke Kementerian Perdagangan agar relaksasi itu dicabut. Tapi untuk komoditas lain mungkin direlaksasi. Ya. Gitu. Nah, gimana Mas Fahri melihat ini ya sudah ada indeks keyakinan CEO, kemudian juga kita lihat industri kita seperti apa dikaitkan dengan survei kita nih. Iya. Itu gambarannya seperti apa ya? Iya, karena ini Mas Fahri menariknya artinya hasil survei indeks keyakinan CEO kita Yap. sebenarnya sejalan dengan PMI manufaktur. Ya, Yang terbit betul. juga per Per Juni kemarin. Juni ya. Ya. Itu juga di level 4,69. 46. Turun 0,5 poin dibandingkan indeks PMI Di bulan bulan Mei 4,79. Ya, 47. Ya kan? Hmm. Level di bawah 50 menunjukkan bahwa pelaku bisnis tidak lagi melakukan ekspansi. Ada apa ya? Ada menunjukkan bahwa prospek terhadap output hasil produksi yang menurun. Betul. Artinya intinya kasarnya mereka kesulitan nih menjual nih ya kan? Nah, artinya sejalan kan hasil indeks kita dengan kondisi PMI yang disurvei oleh SNP itu. Nah, Ya. itu seperti apa sebenarnya? Kondisi secara makro, kondisi mungkin manufaktur khususnya padat karya. Jadi kalau ngelihat kondisi manufaktur kita kan sebenarnya kalau indeks PMI di bawah 50 itu sudah hampir dari awal tahun itu sudah terjadi ya seperti itu ya. Ya, Jadi Dari awal tahun berarti ya? dari awal tahun gitu. Oke. Itu kan berbanding lurus dengan daya beli kita yang memang turun. Jadi Ya. pelaku usaha juga melihat seperti itu gitu. Jadi mereka dengan memilih cara untuk wait and see itu juga mereka bagian dari melihat penurunan daya beli tersebut kan. penurunan daya beli. Penurunan daya beli. Jadi mereka akan menahan proses produksi. Itu Oke. tergambar dari beberapa sektor. Seperti sektor TPT itu kalau nggak salah untuk di hulunya mereka menyebut bahwa di bawah 50% sekarang utilitasnya.
Udah di bawah 50% Sudah ya? di bawah 50%, terutama Itu untuk dari per kapan itu, Mas per Fahri? per Juni atau per Mei ya Per kalau Juni. nggak salah ya. Hmm, Wah, Itu artinya ada lebih dari 50% yang tidak terpakai. terpakai ya. terpakai. Artinya Nah, aktivitas itu apa produksi itu turun. akibatnya dari utilisasi yang di bawah 50% tuh, Mas Ya Fahri? jadi industri kita tuh cenderung menahan untuk proses produksi untuk ekspansi ya. Jadi karena mereka juga kesulitan untuk mencari pembeli. Oke. Jadi Iya. dari situ sih sebenarnya. Artinya kan ada beberapa lain yang tidak diaktifkan nih. Ya, Nah, berarti kan betul. pekerjanya juga Efisiensi. mungkin itu ada seperti itu gambarannya. Gambarannya. Terus ada beberapa sektor lain yang kemarin tuh terganjal kayak kebijakan pemerintah yang inkonsisten seperti harga gas misalnya. Oke, harga Nah, gas itu kan ya. berapa kan yang harga Yang $6 gas ya. bumi, iya harga Hmm. gas bumi tertentu yang ternyata itu Harga gas industri ya. harga gas industri yang tidak terrealisasi Iya. sampai pertengahan tahun kemarin. Jadi industri itu harus membayar lebih mahal dan mereka Mahal. cenderung untuk menahan utilitas mereka akhirnya. Oke, apalagi gambarannya selain itu di industri yang lain? Kalau untuk gambaran sih memang hampir semua sektor ya Hmm. mengalami hal yang serupa sama ya. ya. Jadi memang ini pemerintah sendiri memang sudah memberikan insentif baik Iya. fiskal maupun non fiskal. Cuma daya dorong ini belum terlalu terlihat gitu Oke. loh. Jadi belum terasa ya Belum terhadap pebisnis ya, insentif yang dilakukan pemerintah. Itu memang tercermin nggak, Mas Andi, di insentif yang diberikan pemerintah terhadap hasil survei ini? Ya, sebagian memang disinggung ya dalam hasil survei ini. Berarti kan di situ ada tadi ya soal belanja pemerintah, Oh, soal belanja pemerintah. ekonomi Oke. makro. Mm. Kemudian ada juga ekspansi bisnis. Tadi yang saya highlight tadi bahwa lagi-lagi memang nilai ekspansi bisnis di sini paling besar ya, itu sekitar indeksnya ya, itu 3,5. Jadi naik tumbuh 5% secara kuartalan, tapi turun secara tahunan itu 8%. Jadi Turunnya sebenarnya 8%. turunnya 80% tuh skor ekspansi bisnis. Artinya apa? Artinya memang sebenarnya nggak happy juga. Iya, Benar, happy. Pengusaha itu kuncinya sebenarnya satu tadi, wait and see. Wait and see-nya apa tadi? Nunggu action pemerintah. Ya artinya mereka Betul. masih menahan juga. Betul. Masih menahan juga. Iya. Sudah berjalan pemerintahan Prabowo ini 1 tahun ya, sedikit lagi ya. Hampir setahun ya. Ya. Oktober nanti. Oktober nanti ya. Setahun, Iya, betul. karena Prabowo nggak lama Prabowo naik, Trump naik. Oh iya. Begitu Trump Jadi naik itu kan memang langsung perang tarif. langsung perang tarif. Iya. Jadi memang pebisnis ini banyak diganggu ini ya, Ini kondisi global salah kondisi satunya. global. Ya tadi kan kebijakan kayak pemerintah. penurunan PMI manufaktur salah satu pemicunya adalah pelemahan daya beli di pasar domestik kan. Sama seperti yang di survei kita. Ya. Nah, mungkin penyebab lain apa penurunan PMI manufaktur selain pelemahan daya beli ya? Pasar ekspor tentunya juga akan pasar ekspor. artinya ada Gimana tuh, penurunan Mas Fahri? permintaan. Kalau dari industri manufaktur kita sebenarnya kendalanya kan ada beberapa hal ya. Misalnya kayak kesulitan adaptasi teknologi. Jadi di tengah perkembangan teknologi di luar negeri untuk manufaktur kita tuh terkendala bahwa kita kurang mengadaptasi teknologi Jadi tersebut. kita masih kuno nih kira-kira gitu ya. Jadi kita sulit untuk daya saing dari Daya sisi saing. global ya. Jadi Oke. ketika produk ekspor kita dijual ya karena prosesnya mungkin Tidak modern tidak gitu ya. modern gitu. Jadi memang harus dibenahi dari pemerintah juga memperhatikan hal tersebut gitu. Upah menjadi salah satu ini enggak faktor memberatnya pembisnis nih. Upah. Ya. Ya, saya pikir ini plus minus ya. Oke. Maksudnya ya pasti ada, ini kan hampir selalu memicu kontroversi, perdebatan. Karena ini kan perdebatan tahunan. Ya. Kalau konteks bicara upah, misalkan kalau dari sisi pekerja, ya pasti pekerja merasa ini masih kurang. Makanya mereka mau dinaikkan. Itu satu. Yang kedua, dari sisi pebisnis, ini produktivitas kita rendah, sementara tiap tahun upah naik. Oke. Ya, kalau menurut saya sih salah satu jalan tengahnya adalah ya pemerintah memang harus membuat regulasi yang ketat gitu, kuat, termasuk terkait dengan regulasi ketenaga kerjaan. Artinya memang perlu juga dibantu misalkan meningkatkan produktivitas seperti apa, gitu kan. Ya harus ada tuh pelatihan-pelatihan yang memang sifatnya rutin dan segala macam. Itu semua tergambar nggak dari interview reporter terhadap para CEO
bahwa upah menjadi salah satu pemberat buat mereka. Oh ya, kalau upah kebetulan memang dari skor ini memang disinggung, cuma memang tidak Spesifik, bukan ya ya. tidak spesifik. Oke. Heeh, Ya, gitu. ya. Tetap disinggung tapi memang tidak spesifik. Karena tadi bobot pertanyaannya kan memang tadi ya 6. Ya. Itu masuk di ya masuk di ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis. Iya. Ya. Jadi tantangan utama yang dinantikan para industri ini dalam kondisi saat ini adalah bagaimana upaya pemerintah salah satunya mendongkrak daya beli ya. Karena ketika ruang pasar ekspor ini penuh dengan tantangan, artinya sulit untuk melakukan aktivitas ekspor di tengah perang tarif dan pelemahan permintaan juga di pasar luar. Ya. Tentunya pelaku industri dalam negeri ya nggak ada lain selain melirik pasar domestik kan. Yep. Artinya mereka berharap bisa menjual sebanyak-banyaknya. Tapi di sisi lain mereka mesti bersaing dengan barang impor murah. Barang impor murah dari negara-negara yang kelebihan kapasitas produksi, salah satunya Cina. Itu tantangan pertama di pasar domestik. Artinya mereka berkompetisi dengan barang impor murah. Bahkan banyak juga mungkin yang disinyalir ilegal masuk ke pasar domestik sehingga lebih murah lagi. Yang kedua juga mereka dihadapkan pada tren pelemahan daya beli. Ya. Artinya dua ini semestinya yang dinantikan. Kebijakan pro bisnis yang dinantikan oleh pelaku industri adalah bagaimana pemerintah membentengi pasar domestik dari serbuan impor. Yang kedua bagaimana pemerintah bisa mengangkat daya beli masyarakat ini. Nah, ya kan? Impor itu yang tadi Mas Hafid bilang itu juga menjadi batu sandungan ya buat pebisnis. Impor. Ya, banjir impor. Artinya bagaimana dengan banjir impor selama perang Apakah tarif? tergambar nih Mas Andi? Pelaku industri udah teriak-teriak belum? Misalnya di sektor TPT bahwa tren impor murah dari Cina atau alas kaki atau apa? Ya tentunya itu memang jadi isu ya. Isu ya. Terutama di industri manufaktur yang tidak terselesaikan ya. Ya sampai sekarang. Makanya ini memang Nah, ini headline kita kan? ya perlu perhatian lebih pemerintah terkait dengan proteksi industri nasional. Itu yang pertama. Dan ya kita tahu lah kayak tekstil kan masih teriak-teriak juga sampai detik ini bahwa masih ada impor. Terakhir sih memang keramik Keramik udah naik. memang sudah keramik. mulai ini ya kan. Karena keramik tuh ada BMAD ya? ada 3. Iya, dia produk proteksinya ada BMAD sama bea masuk sama satu lagi bea masuk perlindungan. Oh, berarti itu sudah terbit ya peraturannya ya? Sudah berlaku. Industri tekstil juga minta kan sebenarnya? Industri tekstil Minta itu dumping nggak? Minta BMAD? Enggak. Iya, cuma kan yang sebenarnya yang penekanannya adalah di sektor hulu kan. Di hulunya ya? Di hulunya. Tapi kan yang jadi masalah sekarang di hulunya itu penerapannya itu yang belum jalan gitu loh. Nah, terkait dengan ini kan pasti mau interview CEO di retail. Nah, retail gimana gambarannya? Ya sama. Maksudnya kalau retail, maksudnya kalau industri retail ya. Iya, industri retail. Itu memang fokusnya kan sebenarnya di daya beli. Daya beli. Iya, daya belinya kan memang kita masih lemah banget. Ya, kalau kita lihat kan ada beberapa brand-brand di luar ya yang mulai tutup. Betul. Itu kan mempengaruhi itu. Nah, itu udah berarti memang tergambar ya. Tergambar banget. Otomotif, semua sektor Iya, ya. betul. Artinya begini, di tengah pelemahan daya beli, masyarakat sekarang kan cenderung otomatis lebih memprioritaskan kebutuhan pokok Ya. ketimbang produk-produk tersier, produk-produk yang non primer ya. Iya. Ini yang berdampak. Betul. Jadi masyarakat kelas menengah kebutuhan pokok, menengah atasnya cenderung menabung, investasi. Dan Ya. dan belum ada satu kebijakan yang cukup bisa mendorong lah ya supaya daya beli ini Betul. bisa meningkat lagi ya kan. Betul. Nah, terkait dengan indeks keyakinan CEO Juli nih, Mas Andi. Yep. Ini pengembangan ke depannya akan seperti apa? Bisa nggak dijelasin sama teman-teman kontaners nih di podcastnya Insight? Oke, ini menarik ya Bang Ajis. Jadi yang pertama ini kan kita sudah 8 tahun ya. 8 tahun ya. 8 tahun dan perlu kontaners tahu juga bahwa setiap kali kita terbit gitu kan, itu ada beberapa lembaga lah ya, mungkin ya, seperti termasuk OJK gitu, pernah berdiskusi juga. Nah, berarti ini Melihat survei ini perkembangan. sebenarnya sudah menjadi rujukan ya? Ya bisa dikatakan itu, karena memang kalau menurut pandangan kami, sepertinya sih survei indeks CEO kontan ini baru pertama ya yang dilakukan lembaga di Indonesia khusus untuk
CEO. Artinya media bisnis lain belum ada Belum ya ada kayaknya. melakukan survei CEO ya. Betul, itu satu. Yang kedua memang kita nih ada beberapa PR ya. Ya. Pengembangan. Yang pertama ini nanti ke depan kita akan melakukan kerjasama dengan institusi yang juga bernaung di grup yang sama ya, yaitu Litbang Kompas. Oh, jadi bekerja sama dengan Litbang Ya, Litbang Kompas. Kompas khususnya untuk terkait dengan penajaman dari sisi pembobotan sektor-sektor mana yang nanti seharusnya itu dikasih bobot yang berlebih. Artinya ada penguatan aspek kualitatifnya ya. Iya, kualitatif. Misalkan contoh nih, Menarik ya. nanti yang akan kita ambil itu adalah sektor dari sisi kontribusinya terhadap PDB, dan itu nanti yang akan ditonjolkan gitu. Nah, ini memang kita masih diskusi. Itu salah satu. Oke, prosesnya seperti apa? Apakah nanti kontan yang mencari bahannya atau seperti apa? Ya nanti kita kolaborasi lah, intinya kolaborasi. Nanti keluar nanti dalam hasil survei ini nanti keluar bukan bersamaan. Ada tadi ya, ada nama Litbang Kompas, ada nama Kontan. Intinya gitu. Pokoknya nanti kita kolaborasi. Ya. Ditunggu aja. Berarti Ya. fokusnya nanti akan lebih luas ya? Harapannya begitu. Lebih luas. Jangkauannya juga lebih luas. Kemungkinan juga respondennya lebih luas. Nah, harapannya seperti apa, Mas Andi, dengan adanya indeks keyakinan CEO ini? Kan tadi juga dibilang sudah menjadi rujukan ya. Betul. Beberapa institusi ya. Ya. Pernah juga diskusi dengan Bank Indonesia, kemudian saya juga dengar. dengan OJK ya kan. Artinya mereka melihatlah apa yang kita kerjakan. Nah, ini harapannya seperti apa? Apa yang kita kerjakan nih? Yang pertama ya pastinya kita sih berharap Kontan, terutama tadi hasil CEO Index ini menjadi bagian dari dialektika diskusi juga. Karena ini kan berbasis data. Karena ini kan menyangkut terhadap persepsi, keyakinan para CEO Ya. di perusahaan di Indonesia terhadap perekonomian. Dan seperti kita tahu, bahkan menurut pengamatan kami, memang hasil survei CEO Index ini itu intinya adalah sejalan ya dengan Jalan tadi ya. laju tren di indeks PMI juga ya. Gitu. Artinya real ya apa yang kita lakukan ini. Betul. Memang benar terjadi, Mas Apri. Sejalan Gitu. dengan kondisi. Dan 3 bulan ke depan sebenarnya para pebisnis sudah bisa memprediksi apa yang terjadi. Betul. Oke, satu lagi saya lupa. Saya ingin sampaikan bahwa secara umum hasil secara umum ya, tadi saya sebutkan per skor penilaian ada 6. Ya. Nah, kalau secara umum indeks keyakinan CEO kita itu berada di kuartal 3 2025 itu berada di level 3,01. Tipis ya. Tipis. Ini sebenarnya turun dari kuartal 2 yaitu 3,11. Artinya optimismenya menurun ya. Menurun. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa bahwa level 3,01 ini adalah level terendah sejak krisis Covid. Oke. Sejak krisis Covid. Iya, 5 tahun lalu. Iya. Artinya ini level terendah. Lebih terendah. 5 tahun lalu itu pernah kita jatuh ke di bawah itu sekitar 2,8 atau 2,9 gitu. Itu saat Covid ya? Itu saat Covid. Dan setelah Covid bangkit dan ini terendah lagi ya. gitu. Artinya ini ada sinyalemen bahwa memang ya perekonomian kita tidak baik-baik saja. Iya. Ini ada juga nggak sih terkait dengan kepercayaan CEO terhadap pemerintahan? Ya tadi tergambar tadi di belanja pemerintah juga masih ada pertanyaan. Yang ada susunan kabinet atau apa segala macam itu juga tergambar nggak? Maksudnya CEO ini kayaknya saya kurang yakin nih dengan performa apa itu nggak ada ya? Ya, gambarnya itu ada dalam bentuk memang wawancara kualitatif. Disinggung juga sih. Disinggung misalkan kinerja pemerintahan, ya kinerja para menteri yang memang ya sekarang ya terobosannya ya kita tahu lah. Iya. Yang paling banyak dibicarakan apa? Koperasi desa. Iya. Rumah rakyat. Kemudian direvisi lagi kan? Artinya, itu kan ada yang ketidakpercayaan. Iya. Yang Karena timbul kan? fokus pemerintahan ya saat ini itu terlalu terfokus pada program-program itu. Koperasi Merah Putih, program 3 juta hunian, yang itu sebenarnya tidak berdampak langsung terhadap industri. Ya kan? Tidak berdampak langsung loh ya. Nah, yang sekarang prioritas dan mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah guna menyelamatkan
sektor manufaktur agar kinerjanya tidak terus drop adalah segera melakukan kebijakan terobosan. Satu, melindungi pasar domestik dari serbuan impor, ya kan? Ya. Kemudian energi murah, Yap. melalui program gas industri yang belum maksimal tadi kan? Yap. Artinya masih ditebus dengan harga pasar karena kuota yang disalurkan PGN kan di bawah kuota Ya. penyaluran gas industri PGN di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah. Nah, yang akhirnya apa? Untuk memenuhi kekurangannya industri beli dengan harga mahal. Ini juga menggerus daya saing industri manufaktur, ya kan? Kemudian daya beli tadi, bagaimana pemerintah fokus memperkuat daya beli. Nah, ini yang kayaknya belum terlalu disentuh oleh pemerintah. Karena pemerintah energinya masih kesedot ke program-program prioritasnya Betul. Prabowo yang telah dijanjikan di masa kampanye dia, ya kan? MBG, rumah rakyat, Betul. Padahal Apa? Sekolah rakyat ya? Iya, kalau aktivitas manufaktur terus melorot, karena kita tahu ini penopang PDB kita loh. Iya. Ya. Artinya apa? Perekonomian akan makin lesu, pertumbuhan ekonomi akan makin turun. Ini Sebenarnya kunci loh, kalau- manufaktur ini kunci. Kalau dari data BKPM itu sebenarnya menarik bahwa di tahun 2024 kemarin itu investasi kita di sektor manufaktur itu lebih dari 700 triliun. Triliun. Cuma daya serap tenaga kerja kita hanya sekitar 19 juta. Dikit ya? Sedangkan 19 juta itu Dari 17. 19 juta itu stagnan dari tahun 2019 sampai hari ini. Makanya. Dan itu tergambar dari fenomena ini kan, artinya apa? Ada defisit lapangan pekerjaan. Ya. Ya kan? Terus kan setiap ada bursa kerja Betul, budak. betul. Ya, ini menarik ini survei yang kita lakukan ya, konten kemudian juga pengembangannya ke Litbang Kompas. Mudah-mudahan nanti bisa sinergi, terus juga kita bisa memberikan rekomendasi lah kepada para pembaca maupun para pimpinan-pimpinan yang memutuskan dalam industri terutama manufaktur kita yang masih tidak memungkinkan gitu ya. Baik, Mas Andi, terima kasih banyak sudah berbincang dengan podcast Insight Kontan. Ini tadi daging semua nih, kira-kira begitu kan. Nanti kita akan sambung lagi dengan isu-isu yang lain. Baik, Kontanas, tadi kita sudah banyak membahas soal survei yang kemudian nanti mudah-mudahan bisa berkolaborasi sama Litbang Kompas dan hasilnya akan kita lihat nanti dalam waktu dekat akan lebih berkembang lagi yang akan dibahas. Mungkin dari kami segitu saja. Kita akan ketemu di lain waktu di podcast Insight. Tunggu topik selanjutnya. Jangan lupa subscribe Kontan TV. Salam Jangan cuan. lupa ya. Subscribe Terima kasih. Kontan TV. Mantap. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.